Jodoh Pilihan Orang Tua, episode 21. Hari pernikahan. Adriana duduk dengan gugup di tepi tempat tidur. Kebaya melekat di tubuhnya. Rambutnya disanggul dan dihiasi tiara. Ia luar biasa cantik hari ini. Ia hanya tak menyangka waktu itu akan tiba. Waktu di mana ia akan menjadi seorang istri dari lelaki yang dicintainya. Pintu terbuka. Mama masuk dengan senyum lebar. Perempuan itu terlihat bahagia. Pancar kebahagiaan yang muncul pada mimik wajah Mama sedikit menghapus kegugupan Adriana. Sebentar lagi jadi milik orang. Bukan putri manja Mama lagi. Suasana sendu tiba-tiba menyelimuti. Mama sangat terharu karena Adriana akhirnya menikah dengan pria yang selama ini memang ditunggunya. Ma, Adriana merengut. Jadi istri yang baik, jaga nama baik keluarga dan suami kamu ya. Mama yang duduk di sebelah Adriana memegang tangan putrinya. Mama yakin kamu akan bahagia. Belum sempat Adriana menyahut, pintu terbuka lagi. Kali ini Irwan dengan pembawaan tenangnya dan Haris dengan aura melankolisnya yang masuk. Mereka sudah datang, Mah. Beritahu Irwan dengan senyum lembutnya yang seketika membuat Adriana tenang. Dek, Haris berbisik. Boleh peluk? Astaga, konyol sekali. Tetapi Adriana mengangguk. Matanya berkaca-kaca, membuat Haris menerobos Irwan untuk segera memeluk dan mencium puncak kepala Adriana. Astaga, adiknya akan menjadi seorang istri. Haris harap Fatan tidak membatasinya untuk terus memeluk dan menciumi Adriana. Haris, jangan sampai rusak dandanan adikmu. Haris hanya meraup Adriana ke pelukannya. Datang kemas kalau si pikun itu macam-macam. Adriana tertawa mendengar sebutan Haris kepada Fatan yang masih sama seperti sebelumnya. Padahal sudah berkali-kali dia katakan bahwa Fatan tidak pikun, Fatan amnesia dan sekarang sudah sembuh. Iya, Adriana mengangguk untuk menjawab ucapan Haris tadi. Ia melihat Mama yang keluar dari kamar. Dan Irwan yang berdiri dengan senyum. Mimik wajah pria itu tak dapat berbohong bahwa ia sama terharunya dengan Haris, tetapi lebih bisa mengendalikan diri. Ayo turun, ajak Irwan kemudian. Adriana kembali diserang gugup. Karenanya Haris menggenggam tangan adiknya dan berjalan beriringan menuju tempat ijab kabul. Semakin dekat, Adriana semakin gugup. Ketika Haris meninggalkannya di sebelah calon suaminya, tangannya mendadak berkeringat. Adriana tidak berani mengangkat wajah hingga suara pria di sampingnya menyaut suara penghulu terdengar lantang dan tegas. Karena Papa telah menyerahkan upacara ijab kabul untuk dilakukan penghulu, jadi penghulu segera memulai saat Fatan siap. Saudara Fatan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Adriana binti Handoko dengan mas kawin seperangkat alat sholat, emas seberat 75 gram beserta uang tunai sejumlah 2.021.000 dibayar tunai. Ucap penghulu dengan lantang. Saya terima nikah dan kawinnya Adriana binti Handoko dengan mas kawin tersebut tunai. Jawab Fatan lantang dan tegas. Adriana yang tanpa sadar telah menahan napas sejak tadi langsung melepasnya dengan lega. Darahnya berdesir manakala Fatan melafalkan ucapan kabulnya dengan tegas tanpa ragu-ragu. Dan air matanya tanpa terasa langsung menitik. Jemari Fatan masih gemetar saat penghulu membaca doa.
Ini akhirnya, akhir dari penantian dan awal dari tanggung jawab besar untuk dipikulnya. Menghidupi seorang perempuan penyempurna separuh agama yang harus senantiasa dibimbingnya sampai maut memisahkan mereka. Air mata Adriana masih menetes saat mereka menandatangani buku nikah, juga saat saling menyematkan logam mulia sebagai cincin kawin mereka. Saat ini dia sudah menjadi seorang istri, bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Dia sudah punya keluarganya sendiri. Jangan nangis, pria itu berbisik diikuti kecupannya di dahi Adriana. Bagaimana mungkin Adriana tidak menangis? Ini terlalu mengharukan. Sekarang Adriana tahu kenapa pernikahan bisa menjadi begitu sakral. Segalanya dimulai saat ijab kabul dilangsungkan. Dan Adriana yakin semua orang akan gemetar saat acara ijab kabul tersebut, terlebih kedua mempelai seperti dirinya dan Fatan. Namun lebih dari itu, akumulasi bening di matanya ini lebih karena lega, amat sangat lega. Adriana hanya tak ingin dianggap gila bila ia tertawa-tawa sambil menangis di acara pernikahannya. Padahal hal itu sangat ingin dilakukannya. Setelah acara akad, Adriana dan Fatan langsung berganti baju lagi. Adriana dibantu makeup artis untuk menggunakan gaun yang tempo hari dipesannya di butik. Belum selesai ia memakai gaun itu dan merias wajah, pintu kamar yang dijadikan tempat make up dan berganti baju terbuka. Tampak Liliana yang masuk bersama Anggita yang digendongnya. Gadis kecil itu terdengar sesenggukan. "Manglingi loh mbak," ujar Liliana sambil tersenyum. "Selamat ya atas pernikahannya." Adriana yang tengah berdiri dengan beberapa orang memperbaiki posisi gaunnya pun tersenyum. "Terima kasih Li. Anggita kenapa?" "Ini nangis maksa ketemu mbak tadi. Nggak dibolehin sama Mas Arkan karena takut ganggu. Tapi untung pas Fatan keluar barusan, dia langsung nyuruh aku bawa Anggita kemari." Jelas Liliana lengkap. Dia mengusap kepala Anggita dan berbisik, "Gita, katanya mau lihat Tante Ana." Adriana tertawa kecil. Ada-ada saja memang kelakuan Anggita. Kini gadis kecil yang menggunakan gaun berwarna pink ala seorang putri kerajaan itu menoleh perlahan pada Adriana. Wajah Anggita terlihat sangat sembab. Matanya yang berair segera membulat melihat Adriana. "Ante pelincas mah?" tanyanya pada Lili dengan ekspresi takjub. Makeup artis yang barusan mengurus gaun Adriana langsung memberi ruang ketika gaun tersebut sudah selesai dipakaikan. Sementara itu, Anggita langsung meminta turun dari gendongan Lili. Gadis kecil itu mendekat ke arah Adriana dan menyentuh gaun Adriana dengan jemari mungilnya. "Ante cantik kayak Ita." Dan Anggita memutar tubuhnya sendiri, memperlihatkan gaunnya yang bagi dia serupa dengan yang Adriana kenakan. Tak tahu saja Gita, kalau gaun Adriana jauh lebih berat. "Iya, Gita cantik banget pakai baju itu." "Kita mau masuk boleh?" tanya Anggita penuh harap. Dia menunjuk-nunjuk ke arah rok gaun Adriana yang melebar. Nggak boleh Gita. Masa mau masuk ke roknya Tante Ana? Nanti rusak." Larang Liliana yang membuat Anggita mencebik. "Nggak apa-apa Li," ucap Adriana lalu menyuruh Anggita melakukan apa yang gadis kecil itu inginkan. Karena rok gaun Adriana lebar, dua orang anak kecil seperti Anggita sepertinya juga bisa masuk. Mereka mendengar Anggita tertawa-tawa sendirian di dalam rok Adriana. "Maaf ya mbak, Anggita ada-ada saja," ucap Liliana tak enak hati. "Nggak apa-apa Li, kamu tenang saja. Namanya juga anak-anak."
Sebelum mereka mengobrol lebih lanjut, pintu kamar terbuka lagi. Widya yang masuk. Ayo, kalau sudah selesai langsung keluar. Tamu-tamu sudah banyak yang nunggu. Begitulah kemudian Adriana keluar dari kamar dan menyapa tamu. Acara resepsi lekas digelar. Selama acara itu, Fatan sama sekali tidak melepas rangkulan lengannya di tubuh Adriana. Bahkan berkali-kali berbisik bahwa Adriana cantik sekali sembari mengetatkan pelukannya. Tentu saja Adriana gugup setengah hidup. Fatan mendekatkan bibirnya ke telinga kanan Adriana. Senang melihat kamu gugup dan malu-malu begitu. Aku ingin melihatnya lagi nanti, di kamar. Wajah Adriana sontak memerah. Ia harap para tamu yang datang tidak menyadarinya. Ante! Suara Anggita kembali terdengar dan Adriana merasa sangat lega akan kedatangan gadis kecil itu lagi, yang diikuti Arkan beserta Liliana untuk menyalami mereka, guna memberi selamat secara formal. Anggita tiba lebih dulu di hadapan Adriana dan Fatan. Gadis kecil itu kemudian mengerjap, mendongak dengan binar polosnya. Pandangannya menangkap tangan Fatan yang memeluk Adriana posesif. Dan ia langsung mengira bahwa Fatan akan mengambil Adriana darinya. Karenanya, ia langsung menempatkan tubuh kecilnya di antara Fatan dan Adriana. Ante punya ita. Ia mendorong-dorong Fatan, membuat Fatan memandangnya tak percaya, lalu mendengkus kasar. Kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Anggita mendelik, lalu menjerit kencang. Papa, Om Natal. Fatan panik. Ia mengangkat Anggita ke gendongannya dan membekap mulut gadis kecil itu sambil mendelik. Jangan sampai putri kecil Arkan mengacaukan acaranya. Fatan, jangan. Terlambat. Anggita sudah menangis kencang. Baik Lili ataupun Arkan hanya bisa meringis karena putri mereka menciptakan kehebohan ketika tangis itu terdengar. Ini sama sekali tidak terlintas di benak Fatan. Kalau nanti malam ia stres, gadis kecil pengacau inilah yang harus bertanggung jawab.